Sibona bukanlah nama boneka maupun nama bintang animasi. Sibona adalah nama program dari pemerintah Kabupaten Gunung Kidul melalui Dinas Perhubungan, yakni program inovasi sistem transportasi bus sekolah ramah anak yang tentunya didukung dengan dana keistimewaan. Sibona siap antar jemput pelajar bersekolah secara gratis. Harapannya kiprah Sibona ini dapat mengurangi jumlah pelajar berkendara motor menuju maupun pulang dari sekolah dan tentunya dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas di kalangan pelajar Gunung Kidul. Sibona adalah wujud kehadiran pemerintah dalam memberikan layanan publik di bidang transportasi yang cepat, aman, dan murah. Armada bus Sibona saat ini terdiri dari 3 unit bus sekolah, 2 bus standar, 1 bus untuk disabilitas, dan 1 unit mikrobus. Saat ini sudah ada 7 rute Sibona, yaitu Wonosari Semanu, Gedang Sari Wonosari, Wonosari Bejiharjo, Wonosari Ponjong Karangmojo, Tepus Tanjung Sari, Playen Wonosari, Tepus Wonosari. Harapannya, ke depan ada 18 rute yang melewati semua Kapanewon. 18 Kapanewon seGunung Kidul. Sahabat istimewa, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Rahmadian, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gunung Kidul, dan juga Pak Agus Hendro, Kepala Bidang Angkutan. Nah, ini luar biasa sekali nih, saya bisa ketemu dengan 2 orang hebat tentunya di balik layar dari Sibona. Pak Rahmadian, mungkin boleh cerita Pak tentang Sibona ini? Sibona itu singkatan, Mbak. Jadi singkatan dari Sistem Transportasi Bis Sekolah Ramah Anak. Singkatannya Sibona. Iya. Nah, ini kita gunakan untuk sebagai rintisan angkutan umum di Gunung Kidul. Yang sementara ini kita khususkan pada angkutan pelajar, anak-anak sekolah. Mengapa? Karena kalau kita lihat nanti data juga kita sampaikan bahwa kecelakaan pelajar di Gunung Kidul itu mayoritas itu dialami oleh pelajar, baik yang meninggal dunia, kemudian luka berat, luka sedang maupun luka ringan. Tahun 2022 itu ada sekitar 400-an lebih angka kecelakaan pelajar dalam 1 tahun. Nah, ini yang membuat kita prihatin, sehingga kita berusaha bagaimana yang pertama kita mencoba untuk ke depan membuat kebijakan pemanfaatan angkutan umum oleh anak-anak sekolah. Yang kita awali dari inisiasi kita untuk membuat bis sekolah untuk pelajar Gunung Kidul. Begitu, jadi Mbak. itu yang melatar belakangi ya Pak ya, adanya Sibona ini, termasuk Sibona ini juga diinisiasi oleh Dinas Perhubungan, Pak? Betul, Mbak. Wah, ini luar biasa. Saya lihat juga warna-warnanya juga sangat menarik ya Pak, itu membuat adik-adik pelajar juga bergembira ketika naik Sibona. Nah, ini juga tentunya didukung dengan dana keistimewaan ya Pak ya? Jadi awalnya kita dulu itu punya 3 bis. 1 bis itu hibah dari Kementerian Perhubungan, kemudian 2 bis hibah dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, 3 bis ini untuk angkutan perintis, tetapi ternyata tidak ada minat dari masyarakat. Masyarakat pilih naik kendaraan sendiri. Nah, karena 3 bis ini kemudian nganggur, kita switch jadi bis sekolah. Nah, kemudian ada dana keistimewaan yang mendukung kita. Kemudian ini ada tambahan 4 armada, sehingga sekarang ada 7 armada yang kita fokuskan khusus untuk anak sekolah. Luar biasa. Saya boleh bergeser ke Pak Hendro ini, Pak Hendro. Ini berarti sekarang jumlahnya kan ada 7. Itu beroperasinya sendiri dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Baik, terima kasih Mbak. Jadi bis sekolah ini beroperasi sebanyak 2 kali sehari. Dengan rincian, pagi dari jam 5, kru kami sudah menuju ke titik penjemputan di masing-masing Kapanewon. Ada
di Tanjung Sari, ada di Semanu, ada di Ponjong, Sokoliman, kemudian Gedang Sari. Nah, dari masing-masing itu mereka menuju ke Kota Wonosari. Start dari sana jam 6 dengan harapan maksimal jam 7 kurang 15 menit atau 15 menit sebelum bel sekolah berbunyi, anak-anak sudah siap di sekolahnya, seperti itu. Kemudian untuk pulangnya nanti kita sesuaikan dengan jam pulang sekolah. Kadang ada perubahan itu, tapi kita selalu berkoordinasi dengan pihak sekolah. Jadi pihak sekolah juga bergabung dengan grup yang ada di kru kami, sehingga bisa diinformasikan jam pulangnya. Dan itu setiap hari rutenya selalu sama ya Pak ya, jamnya juga? Ya, setiap hari sama. Setiap hari sama rutenya seperti yang saya sampaikan tadi, sama, dan juga jam kepulangannya pun juga sama. Seperti itu. Itu berarti mungkin sahabat istimewa yang menyaksikan ini juga penasaran, jarak tempuhnya berarti berapa itu ya Pak ya? Untuk jarak tempuh itu rata-rata ya sekitar ada 20 kilometeran ya. Jadinya kalau waktu tempuh masing-masing rute kalau kita rata-rata itu sekitar 45 menit. 45 menit sudah sampai di tujuan sekolah terakhir. Oh, di sekolah terakhir 45 menit ya, dengan jaraknya yang juga cukup jauh ya, 20 km lebih gitu. Nah, ini kalau sekarang sudah ada 7 armada dengan gambar-gambar yang menarik, warna-warna yang luar biasa menarik juga ya untuk pelajar. Bagaimana respon pelajar pada saat itu Pak waktu menaiki armada ini? Ya tentunya dengan warna-warna tentu juga di dunia anak-anak ya. Jadi ada dari anak SD maupun anak SMP, itu mereka senang. Jadi dengan ceria mereka berangkat sekolah, menaiki bis sekolah yang warnanya bagus, kemudian bersih, dan juga AC-nya dingin. Jadi mereka merasa nyaman, dan sampai di sekolah tetap segar, siap untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Termasuk juga si Bona ini juga sudah ramah untuk difabel ya Pak ya? Iya, sudah ada. Ada satu unit kereta ini ramah difabel. Jadi nanti kalau ada yang misalnya menggunakan kursi roda, itu juga sudah bisa menikmati fasilitas dari si Bona ini. Nah, kalau kita lihat Pak, dengan jumlah pelajar di Gunung Kidul, sebenarnya ketersediaan armada ini apakah perlu ditambah lagi atau bagaimana Pak Hendro? Ya, tentunya dengan luas wilayah yang 45% wilayah Kabupaten Gunung Kidul ini, 45%-nya wilayah DIY ya, sehingga tentunya masih perlu lagi kita tambahan armada sehingga kita bisa memberikan layanan kepada anak-anak sekolah dan untuk mengurangi angka kecelakaan seperti yang disampaikan Bapak Kepala Dinas. Oh, saya boleh kembali ke Pak Rahmadian. Nah, ini mungkin boleh diceritakan ini Pak, bagaimana prosedurnya agar pelajar di Gunung Kidul ataupun sahabat istimewa di Gunung Kidul bisa dijemput oleh armada si Bona. Jadi gini Mbak, si Bona ini yang melayani rute-rute sekolah, prinsipnya kita tidak akan mengganggu rute-rute yang sudah dilaksanakan oleh angkutan umum atau angkutan swasta. Prinsipnya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di rute-rute yang bisa kita lewati, ini sementara ini kita pakai pendaftaran lewat grup WA. Grup WhatsApp. Ya, grup WhatsApp. Tapi kami dari Dinas Perhubungan ini sekarang sedang menyusun aplikasi untuk pendaftaran. Jadi biar nanti lebih mudah diakses oleh orang tua, kemudian juga bisa dilihat oleh masyarakat nanti. Termasuk rutenya nanti ada gambar, oh sampai sini. Nah, ketika orang tua nanti mau menjemput anaknya di rute penjemputan, dia bisa mantau. Gitu ya. Oh iya. Termasuk list penumpangnya siapa saja, nama-namanya itu juga nanti bisa memantau nanti. Jadi lebih terkontrol gitu. Pak ya. Nah ini Pak terakhir. Harapannya Pak dengan adanya si Bona atau untuk si Bona seperti apa Pak ke depannya? Ya, harapan kita pertama di Undang-Undang Lalu Lintas itu transportasi adalah kewajiban dari pemerintah. Harapan kita mudah-mudahan ke depan nanti anggaran juga mendukung itu Mbak ya. Kita dapat tambahan bis ya. Artinya pemerintah harus hadir.
Tetapi pemerintah juga harus bisa memberdayakan masyarakat yang sudah punya angkutan juga. Ya. Itu harapan yang pertama. Harapan yang kedua, pelajar itu tidak manja menggunakan kendaraan pribadi. Karena apa? Kapasitas jalan kita tidak bertambah, tetapi kapasitas kendaraan, volume kendaraan yang bertambah. Nah, ini yang kemudian bikin macet kalau pagi sama sore, kemudian juga menimbulkan kecelakaan. Ya. Itu Mbak. Ya. Dan tentunya harapannya juga seperti yang disampaikan oleh Pak Rahmadian tadi, dengan adanya Sibona ini tentunya untuk pelajar di Gunung Kidul juga selamat ataupun terhindar dari kecelakaan lalu lintas ya Pak ya. Betul Mbak ya. Oke, matur nuwun sekali Yes, Pak Rahmadian. Mbak, ya. Pak Hendro, wah ini saya senang lihat animasinya nih luar biasa ya. Sibona istimewa, didukung dengan dana keistimewaan. Ya. Saya boleh lihat-lihat ya Pak ya? Monggo silakan. Monggo. Monggo Mbak nggih. Halo Pak. Wah, ini adalah bagian dalam dari bus Sibona ya Pak Rahmadian ya. Mungkin boleh dijelaskan Pak, ini bisa mengangkut berapa pelajar, kapasitasnya seperti apa Pak? Jadi kalau kursi ini ada 20 Mbak. Ada 20, kemudian ini untuk pegangannya juga ada 20. Jadi kapasitas kita maksimal itu 40 anak ya. Setiap satu armada ini. Ya. Nah kemudian ini dilengkapi dengan AC. Ya. Ya kemudian ada juga speaker kalau nanti ada musiknya ya Mbak. Kemudian ini tombol stop. Oh. Ya tombol stop kak berhenti ya. Yuk nyalakan Mas. Stop. Nah ketika ya, jadi kalau dulu kan pakai apa? Nggak perlu tek-tek. Koin itu ya, tek-tek ini gini ya. Terus ini nanti menunjukkan persiapan mau masuk SMP mana, lokasi SMP mana, titik sekolahnya. Bisa dicoba, adakah? Harus jalan. Oh iya. Ya. Karena pakai GPS Mbak. Oh pakai GPS. Ya. Jadi di sana GPS ya Pak ya. Ya. Terus ini ada CCTV-nya. CCTV yang ada di dalam menunjukkan suasana di dalam sama CCTV yang menunjukkan suasana keluar. Maksud yang di belakang itu juga keluar. Jadi ini tetap dalam pengawasan. Ya, bisa kita awasi nanti. Oke. Ya. Jadi ini juga tadi waktu kita masuk di bus Sibona ini juga hawanya adem ya Pak ya. Ya. AC-nya juga luar biasa ini. Nah, ini juga sudah ada pengamannya juga ya Pak ya. Ada palu kaca-kaca. Kemudian ada juga tabung pemadam kebakaran. Oh, ada tabung pemadam. Kemudian tabung pemadam kebakaran. P3K kalau nanti ini juga bisa kita lengkapi Mbak, obat-obatan yang dibutuhkan ya. Kemudian juga ini juga ada seat beltnya ya Pak ya? Ya harus. Ini seat beltnya. Ini harus dipasang ini ya. Nih kalau berangkat berarti gini nih ya Pak ya? Ya, dipasang sama anak-anak. Wah ini karena saya sudah bukan anak-anak jadi agak sempit Pak. Ya, jadi ini memang bis ini direkomendasikan bisa untuk anak berdiri ya. Ya. Kalau yang memang ketinggian badannya bisa untuk menyentuh ini. Keberadaan layanan transportasi gratis Sibona ini sangat membantu para pelajar di Gunung Kidul. Karena itu, diharapkan program ini dikembangkan dari segi kualitas maupun kuantitas armada busnya. Ini bentuk layanan publik yang hebat yang dihadirkan Pemkab Gunung Kidul melalui Dinas Perhubungan dan didanai dengan dana keistimewaan. Halo adik-adik. Wah, ini baru pada pulang sekolah ya? Iya. Sekolahnya di mana sih? SD Muhammadiyah Al-Mujahidin. Oh, terus ini pulangnya pada kemana? Kamu kemana? Ke rumah Di mana alamatnya? di Karangreje. Di Karangrejo. Kalau kamu? Di Karangreje. Karangrejo juga? Ya. Ini kelas berapa kalau boleh tahu? Kelas 6. Kelas 6. Kelas 6. Kamu? 6. Ini kelas 6 semua. Ini kelas berapa? 6. Kelas 6 juga. Nah, berarti kan dulu sebelum naik Sibona ke sekolah, pulang sekolah naik apa? Dijemput.
dijemput sama bapak sama ibu ya. Iya. Terus sekarang jadi lebih mandiri sama teman-teman. Seneng nggak naik Sibona? Seneng nggak? Seneng. Berarti sekarang tambah semangat dong sekolahnya. Pasti. Nah, kita kasih jempolnya. Kita siang hari ini baru menjemput pelajar-pelajar di Gunung Kidul dan barusan kita menjemput di SD mana Mas? SD Al Mujahidin. Al Mujahidin itu ada di mana? Ada Alamatnya? di Purbosari. Purwosari. Ini gimana Mas ketemu sama adik-adik yang luar biasa lucu-lucu? Iya. Tadi juga saya lihat juga Mas Aziz juga nyebrangin mereka juga ya Mas Iya, ya? karena banyak lalu lintas jalan yang padat, Pak. Jadi harus diseberangin, kalau enggak ya. Oh. Dan ini juga banyak ya yang mau turun juga ya. Iya. Ini ada nggak yang mau turun nih? Paling deket mana nih? Ini Di mana? apa? Di situ. Cucian. Oh cucian. Berarti Mas Aziz harus hafal ya ini adik-adik yang pada turun ya, karena setiap harinya turunnya di sini. dan datanya juga sudah ada Sudah ya, ada dijemput sih. di mana gitu. Oke, siapa yang mau turun nih? Hati-hati di jalan ya. Hati-hati. Nyebrang nggak? Enggak. Oh enggak. Ya. Oh ini juga. Yuk. Oh rumahnya situ. Nah, Sobat Istimewa, sekarang saya sudah bersama dengan teman-teman sekolah saya nih, ini seumuran ini. Iya. Halo guys. Wah. Ini dari SMP mana nih? Dari SMP 3 Wonosari. SMP 3 Wonosari. Kelas berapa? Saya kelas 9. Kelas 9, kelas 3 berarti ya. Iya, Ini kelas kelas 3 3. semuanya. Iya, ini kelas 8. Oh, kelas 8. Kelas 7. Oh, ini kelas 7. Ini turunnya rumahnya pada di mana alamatnya? Di situ. Karangasem. Oh, deket dong. Iya. Dulu kalian sebelum naik Sibona ke sekolah naik apa? Kadang dianterin. Dianterin. Terus ada juga yang ikut angkutan tapi kan agak berbayar. Tapi ada juga yang kan rumahnya ada yang jauh toh ini kalau dari Tanjung Sari itu. Jadi mereka dianterin orang tuanya kan kasihan ya, jauh gitu. Oh, berarti sejak ada Sibona gimana menurut kamu? Membantu banget buat orang-orang yang rumahnya jauh gitu kan bisa jadi cepet. Pokoknya dengan adanya Sibona itu selain membantu juga meringankan beban masyarakat. Ya bukan beban masyarakat, Orang tua. Apalagi kan kita tahu bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas pelajar di Gunung Kidul cukup tinggi. Ya, cukup tinggi. Nah, ini siapa lagi yang mau turun nih? Gak ada. Gang kecil. Gang kecil. Kamu turun mana nih? Situ. Gang kecil. Iya. Gang kecil apa nyebutnya biasanya? Gang apa namanya? Gang Kamboja. Ibu selamat sore. Ini dengan Ibu Imut. Ibu Imut. Nggih. Ini ibunya Di Aisyah ya. Nggih. Itu Di Aisyah dari SD Al Mujahidin. Nggih. Bu, gimana Bu perasaannya tadi Di Aisyah berangkat dan juga pulang bersama Sibona? Alhamdulillah terbantu sekali ya saya sebagai orang tua karena punya anak kecil juga, jadi meringkas waktu. Seharusnya mengantarkan sampai ke sekolahan. Alhamdulillah terbantu sekali ada Sibona, cukup mengantarkan di sini, dekat sini. Oh, kalau dari sini sampai ke rumah Ibu masih jauh? Masih lumayan juga. Masih lumayan, Iya. tapi setidaknya tidak perlu sampai ke sekolah. Iya, iya. Sibona memperpendek jarak, Sibona menghemat biaya, Sibona mengurangi resiko kecelakaan. Sibona mantap.
Dana keistimewaan untuk Sibona adalah bukti adanya terobosan baru. Hal ini membuktikan bahwa dana keistimewaan bukan hanya untuk kebudayaan ataupun pelestarian seni tradisi. Mari kita tunggu ada apa lagi terobosan baru yang dilakukan oleh dana keistimewaan. Dana keistimewaan Migunani Murakabi Merantasi.